Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran SKI. Bagaimana kabar anak-anak Bu Guru hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apakah hari ini anak-anak Bu Guru hadir semuanya? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengulang materi pelajaran minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar, peristiwa Fatu Mekah. Alhamdulillah, pintar semuanya. Masih ingat pelajaran minggu lalu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada bab 4 tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menceritakan kembali menjelang akhir hayat Rasulullah. Adapun 2 materi yang kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah 1. Tanda-tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Haji Wada. Tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW. Pada akhir tahun 10 Hijriah terlihat beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Adapun di antara tanda-tanda tersebut, di antaranya adalah ditaklukkannya kota Mekah, keislaman tokoh-tokoh Bani Tasaqib di Thaif, kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, sebelumnya tepatnya pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukan selama 10 hari saja. Iktikaf merupakan kondisi seseorang ketika menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulangi interaksi dengan orang di sekitarnya. Demikian juga pada saat bulan Ramadan di tahun tersebut, Jibril yang biasanya menyimak bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali khatam. Akan tetapi pada tahun ini Jibril menyimak dengan 2 kali khatam. Rasulullah juga berpesan kepada Mu'adz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman. Beliau bersabda yang artinya, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini. Dan mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku ini." Maka Mu'adz pun menangis takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tanda-tanda tersebut, mereka akan mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima sebuah musibah berat yang akan menimpa mereka. Mengingat tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah anak-anak materi tentang tanda-tanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, materi tentang Haji Wada. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang Haji Wada. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir,
yang disebut dengan Haji Wada. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara melakukan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah dariku semua manasik haji, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa denganku lagi." Pada wukuf di Padang Arafah, Nabi Muhammad menyampaikan khutbahnya yang berbunyi, 1. Larangan menumpahkan darah karena nyawa dan harta benda adalah suci. Yang kedua, larangan memakan riba dan menganiaya. Ketiga, perintah untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut. Keempat, perintah untuk menjauhi dosa. Yang kelima, pertengkaran zaman jahiliyah supaya saling dimaafkan. Yang keenam, pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana yang berlaku zaman jahiliyah tidak dibenarkan. Yang ketujuh, persaudaraan antara sesama manusia harus ditegakkan. Yang kedelapan, hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Dan yang terakhir, kesembilan, perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah menyampaikan khutbahnya, Nabi Muhammad bertanya, "Sudahkah aku menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu sekalian?" Jamaah yang berada di depannya menjawab, "Iya, memang demikian adanya." Nabi Muhammad kemudian menengadah ke langit sambil berkata, "Ya Allah, Engkau menjadi saksiku." Dengan perkataan seperti itulah Nabi Muhammad mengakhiri khutbahnya. Sejatinya arti dari Haji Wada adalah haji perpisahan sekaligus momen turunnya surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu, dan aku cukupkan karuniaku untukmu, dan aku pilihkan Islam menjadi agamamu." Umat Islam berkumpul untuk mendengar sambil bergumam pelan-pelan ketika mengulangi perkataan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat, sedih dengan adanya Haji Wada ini. Itu artinya risalahnya telah selesai karena Islam telah disempurnakan. Abu Bakar menangis karena menyadari Nabi Muhammad SAW sebentar lagi akan menghadap Allah. Itulah anak-anak materi tentang Haji Wada. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas mata pelajaran SKI. 1. Pada tahun berapa mulai tampak tanda-tanda wafatnya Nabi Muhammad SAW? 2. Apa tanda-tanda menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW? 3. Apakah yang dimaksud dengan Haji Wada? 4. Kapan Nabi Muhammad mengerjakan Haji Wada? 5. Di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah wada? Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Teruslah belajar dan tetap bersemangat ya anak-anak Bu Guru. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.